evaluasi kegiatan selama 2 bulan ini, bagaimana pesan-pesannya dan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Silakan. Oke, terima kasih Ya. Butut ya. Senang sekali kita akhirnya sampai di sini juga ya. 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 Selama 2 bulan ini nggak terasa, 2 bulan ini saya sudah menjabat menjadi District Governor di D3420 yang kebetulan wilayahnya adalah sebagian dari Jawa Tengah hingga Papua. Jadi sangat luas sekali. Dan saat ini di Distrik 3420 ada 66 klub. Ya, berarti harus ada 66 klub yang harus saya kunjungi nih berarti ya. Jadi dari awal saya sudah merencanakan sesuai dengan goal saya tahun ini adalah untuk pertama empowering girl, kedua adalah diversity, equity, inclusion. Jadi kita proyek-proyeknya tidak hanya kepada kepada yang biasa sudah dilakukan, tapi juga kita lebih memikirkan yang rentan, terpinggirkan dan yang biasa tidak diperhatikan ya, misalnya disabilitas dan macam-macamnya. Itu lalu saya juga menekankan adanya pendidikan dan juga ekonomi. Kenapa hal tersebut yang saya tekankan? Karena sejak pandemi COVID-19 itu dampak perekonomian terhadap masyarakat itu kan sangat keras sekali. Belum sampai pandemi ini selesai, sudah ditambah dengan Ukraine. Memang kita tidak langsung terlibat ya, tetapi dampak darinya kena sekali ya. Sekarang kita lihat bahwa harga-harga sudah tidak terasa sudah mulai naik ya. Lalu bahan bakar pun juga naik, semuanya naik ya. Dan itu justru kita Rotary itu saya ingin mengajak semua Rotarian ya dan semua masyarakat itu bersama-sama untuk membantu siapa saja mereka yang membutuhkan. Dan kebetulan memang dari awal saya karena kondisi pandemik juga itu banyak anak-anak stunting di sekitar kita ya. Di Indonesia sangat tinggi, terutama di Indonesia Timur. Ya. Nah, silakannya Rotary Club itu sebagian besar ada di Jawa dan di Bali. Ya. Tapi yang di Indonesia Timur yang membutuhkan banyak itu justru tidak ada sedikit Rotarynya ya. Paling ada di Sumba, lalu di Kupang ya. Papua ada ya? Kupang. Oh, Kupang. Papua ada tapi belum aktif ya, ini memang harus diaktifkan. Jadi PR-nya banyak. Nah, saya harus mencari cara gimana caranya supaya yang timur nih benar-benar bisa dibantu ya itu. Karena itu saya mulai awal start kerja saya langsung yang saya kerjakan adalah satu adalah klub yang kecil. Ya, itu yang harus saya datengin dulu. Ya. Lalu klub yang jauh yang saya datengin dulu ya. Dan sekarang ini alhamdulillah ya 2 bulan ini saya sudah sampai ke 21 klub. 21 dalam 2 bulan ini? 2 bulan 21 klub. Lombok, Makassar, Surabaya, Bali yang paling banyak kayaknya ya. Lalu Sumba yang terakhir itu sudah saya datangin. Dan dengan demikian saya bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dan saya juga membawa program saya tahun ini sebagai signature project yaitu Rotary Prevent Stunting. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi kan. Kita anak stunting banyak sekali di Indonesia ya. Padahal kita untuk membuat negara ini menjadi negara menyambut Indonesia emas ya, itu membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh ya. Tapi kalau kita di depan kita sudah stunting, aduh ya. Jadi kalau yang sekarang yang program pemerintah itu kan 1000 hari dilakukan itu dengan memberi nutrisi makanan. Tapi saya rasa itu dilakukan. Tapi kalau yang dari kecil nih yang akhirnya dewasa ini tidak diatasi, akhirnya ya keluar lagi itu sama stunting. Jadi yang ini nggak selesai akhirnya kan. Apalagi kalau bayi sudah keluar stunting ya sudah nggak bisa diapa-apakan. Jadi program Rotary Prevent Stunting itu adalah bekerja sama dengan sekolah dasar mendampingi mereka untuk membuat kebun sekolah. Dan mereka diajarin untuk cara bercocok tanam tanaman lokal. Jadi makan tanaman lokal yang bergizi. Untuk karbohidrat kan nggak harus beras. Banyak sekali ya sebenarnya. Ya, protein nggak harus daging, ya kan? Jadi banyak hal yang mereka harus pelajari dan itu ditanamkan mulai
sejak dini di sekolah. Untuk apa? Supaya bisa merubah perilaku seluruh anak-anak ini hingga pada saat dewasanya sudah sudah mindsetnya dan itu sudah berubah. Jadi harus makanan sehat itu penting dan mereka tahu makanan-makanan yang harus dilakukan. Mereka terbiasa untuk bertanam dan juga bisa mengolahnya juga untuk menjadi makanan yang enak. Sekarang tuh banyak ya, kita lihat kalau dari TV itu MasterChef, anak-anak kecil 6 tahun, 7 tahun udah pinter masak ya. Nah itu yang akan kita giatkan dan tentu saja semua itu harus dimakan. Jadi mereka menanam, mengolah, dan memakan sendiri. Makanan itu, hasil sayurannya itu harus menjadi makanan mereka setiap hari pada saat makan siang. Jadi mau nggak mau mereka harus makan begitu. Ya, itu nggak cukup kalau tanpa adanya air bersih dan juga toilet yang memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tuh, saya membawa kampanye itu sebetulnya ya. Nah, terus lalu saya yang kemarin terakhir nih, saya baru saja nih 2 hari yang lalu baru tiba dari Sumba. Sumba itu sebetulnya dengan Bali kan cuma jaraknya berapa? 1 jam terbang. 1 jam ya? Iya. Oh ya, saya aja orang Bali belum pernah ke Sumba. Iya, tapi perbedaannya itu seperti jauh. Dan pada saat di sana ada 2 Rotary Club, Rotary Club Sumba Tambulaka, Ya. dan satu lagi Rotary Club Waingapu. Yang pertama itu Rotary Club yang di Sumba Tambulaka, kami mulai masuk ke sekolah-sekolah sambil membawa bibit. Bibit itu dari Jawa langsung ke Sumba. Iya, saya bawa terbang membawa bibit sayuran macam-macam ya saya bawa. Lalu ternyata di sana memang jarang, bibit sangat dibutuhkan. Ya, dibutuhkan dan ketika saya masuk ke sekolah, saya melihat kondisi sekolahnya itu pertama ya, tidak semua sekolah ada air. Ya, karena di Sumba sudah air. Air itu Sumba benar-benar berharga. Ya, karena air sangat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolahnya. Kondisi sekolahnya itu saya lihat hampir di berapa sekolah yang saya temuin itu sekolahnya itu tidak jujur aja tidak layak kurang pantas ya. Untuk ya. jadikan tempat untuk belajar ya. Selain bangunannya itu juga tidak seadanya gitu, bahkan ada yang dari bambu kayu gitu ya. Lalu ini tempat duduknya, kursi bangkunya tuh banyak yang kurang. Jadi satu kelas misalnya 30 orang itu bisa sebagian duduk di bawah. Ya. Dan kedua itu buku perpustakaan itu mereka nggak punya. Mereka buku tuh sangat mahal. Bukan mahal. Maksudnya sulit dicapai betul. Itu yang sangat sangat penting mereka. Dan itu yang membuat saya jadinya berani pekerjaan kita dan sebetulnya dibilang itu membutuhkan biaya yang mahal itu enggak. Tapi kita harus do something untuk mereka ya. Jadi selain itu tadi investasi dengan betul itu kita juga mempersiapkan memperbaiki sekolah dan juga memperbaiki toilet dan air juga. Saya kembali ke Bali kan ketemu dengan beberapa klub nih. Ya, saya langsung ngobrol. Saya ceritakan syukur sekali karena beberapa klub langsung. Jadi beberapa hari di sini, saya baru 2 hari berarti di Bali, saya sudah bisa mendapat jawaban untuk sekolah yang tidak mendapat bangku-bangku sekolah, yang airnya yang kurang, lalu yang buku-buku itu saya juga bisa dapetin. Ternyata kita tuh hanya mengkonek-konekkan mereka. Sebenarnya banyak sekali masyarakat kita itu yang peduli, tapi kadang-kadang mereka itu kurang tahu gitu. Tidak tahu harus bagaimana gitu. Padahal ingin sekali, apalagi saya mendengar pertama kali ini terbetik dalam hati saya bagaimana saya bisa bertanam untuk mengedukasi masyarakat
misalnya untuk berkebun gitu Betul, misalnya betul. Oh, dengan ya. memanfaatkan sampah misalnya Ya, buat ya. kompos, dengan buat kompos dia itu bisa nanti Iya, iya. ya mudah-mudahan nanti impian Suatu saat juga bisa nanti ke suatu sana, saat ya. nanti kita ke sana.